Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Saudara-saudaraku, di podcast kali ini kita menutup pembahasan kita tentang satu kunci kebahagiaan, yaitu bersyukur ketika kita diberi nikmat Allah. Dan di podcast yang kali ini kita mencoba menutup pembahasan kita tentang bersyukur ini. Saya kira sudah cukup, nanti lama-lama juga bosan ya, kebanyakan materinya, walaupun ketika kita gali masih banyak materi-materi yang berkenaan dengan bersyukur ini ya. Karena selalu ilmu itu berkembang terus, dan ketika kita minum itu seperti haus terus kita ya. Nambah lagi, ada yang baru lagi gitu ya. Baik, di penutupan tentang tema bersyukur ini kami tutup dengan satu tips agar kita selalu bersyukur dalam kehidupan ya. Setidaknya ada 10 hal yang bisa kita lakukan sebagai kiat kita supaya selalu bersyukur dalam kehidupan ya. Yang pertama, luangkan waktu untuk merenung. Sediakan waktu setiap hari, bahkan hanya beberapa menit untuk merenung. Pikirkan hal-hal baik yang telah terjadi dalam hidup kita, dalam hidup Anda, dalam hidup saya. Ini bisa berupa keberhasilan kecil, hubungan yang baik dengan orang terdekat, atau bahkan juga kesehatan yang kita miliki. Alhamdulillah, hari ini masih diberi kesehatan. Alhamdulillah, masih diberikan teman-teman yang baik, diberikan pasangan yang baik, anak-anak yang lurus. Mari kita luangkan waktu untuk merenung itu supaya kita selalu bersyukur. Kiat yang kedua adalah tulis jurnal syukur. Catat 3 hal yang Anda syukuri setiap hari dalam sebuah jurnal. Dengan mencatatnya, kita akan menjadi lebih mudah menyadari betapa banyak nikmat yang telah Anda terima, yang telah kita terima, yang telah saya terima dan Anda terima. Selain itu, membaca kembali catatan tersebut di waktu sulit ini bisa memberikan semangat dan pandangan-pandangan yang positif kembali. Kemudian kiat yang ketiga adalah fokus pada hal yang dimiliki, bukan yang tidak dimiliki ya. Kita boleh bercita-cita punya A, punya B ya, punya rumah besar, punya mobil mewah gitu ya. Boleh, tidak ada yang melarang. Tetapi jangan lupa fokus pada hal yang kita miliki. Jangan lupa kita melupakan apa yang sudah kita miliki. Kita sudah memiliki rumah, kita sudah memiliki teman, sudah memiliki pendidikan, sudah memiliki banyak hal ya. Fokus pada yang kita miliki, bukan yang tidak kita miliki. Seringkali kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita miliki, tetapi kita lupa. Kita melupakan apa yang sudah kita miliki, sehingga kita susah untuk bersyukur. Kemudian yang keempat tip yang keempat supaya kita selalu bersyukur adalah hargai hal-hal kecil ya, hal-hal kecil, hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan ya. Dengan memikirkan hal-hal kecil itu, mudah-mudahan kita juga menjadi rasa syukur itu menjadi tumbuh kembali. Kadang kebahagiaan itu datang dari hal-hal kecil ya, seperti udara yang segar ya, kemudian secangkir kopi ya, atau sekedar senyuman ya,
orang ketika bertemu dengan kita. Alhamdulillah, orang senyum ketika bertemu dengan kita. Kemudian kiat yang kelima adalah berbagi dengan orang lain. Ya, berbagi adalah salah satu cara untuk merasakan rasa syukur yang lebih mendalam. Ya, dengan memberi kepada orang lain, maka kita akan menyadari bahwa kita memiliki sesuatu yang bisa kita bagi, dan itu tentu akan menambah rasa syukur kita. Ya. Kemudian yang keenam adalah hadapi tantangan dengan sikap positif. Hidup selalu ada tantangan, dan mari kita terus positif thinking. Setiap tantangan dan kesulitan mengajarkan pelajaran berharga. Alih-alih mengeluh, coba cari sisi positif dari setiap masalah. Sikap ini membantu kita melihat bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, memiliki hikmah tersendiri. Kemudian kiat yang ketujuh, hindari membandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan diri dengan orang lain lebih sering kali membuat kita merasa kurang, akhirnya juga merasa kurang bersyukur. Fokuslah pada perjalanan hidup kita sendiri, dan ingat bahwa setiap orang memiliki cerita yang berbeda. Kiat yang kedelapan adalah praktekkan mindfulness. Mindfulness adalah kesadaran penuh terhadap apa yang sedang terjadi saat ini, baik itu perasaan, pikiran, maupun sensasi fisik, tanpa menghakimi atau berusaha mengubahnya. Ini adalah kemampuan untuk fokus pada saat ini dan menerima apa yang terjadi tanpa menyalahkan atau berusaha memaksakan sesuatu. Mindfulness adalah seni hidup saat ini. Dengan mindfulness, kita menjadi belajar menikmati momen sekarang tanpa terlalu banyak memikirkan masa lalu dan juga masa depan. Ya, ketika kita hadir di saat ini, maka rasa syukur akan lebih mudah muncul. Kemudian tip yang ke-9 adalah tentu tidak lupa kita selalu berdoa, bermeditasi. Jika Anda memiliki keyakinan spiritual, tentu kita punya keyakinan spiritual, ya. Kita orang Islam, ya. Maka berdoa adalah cara yang efektif untuk menumbuhkan rasa syukur. Bermeditasi juga membantu Anda menenangkan pikiran dan menghargai apa yang kita miliki. Kemudian kiat yang terakhir adalah kelilingi diri dengan orang-orang yang positif. Ya. Sama juga dengan tombol hati. Ya. Bergaulah dengan orang-orang soleh. Kelilingi diri dengan orang-orang positif. Lingkungan yang positif dapat membantu kita menjadi lebih bersyukur. Ya. Orang-orang yang optimis dan suportif seringkali mengingatkan kita akan hal-hal baik dalam hidup. Dan mari kita terus berusaha untuk dikelilingi oleh orang-orang yang positif. Inilah penutup, ya, tentang tema pembahasan yang panjang kali lebar tentang bersyukur sebagai salah satu kunci dari hidup yang bahagia. Mudah-mudahan bermanfaat dan hidup sehat bersama Luqman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.